Kita di smash, malah bolanya akan menyulitkan bagi yang nyemes. Raket harus jauh dari badan. Jadi seperti ini. Nggak boleh begini, atau nggak boleh di bawah. Waktu siap nggak boleh begini. Rata-rata seperti itu kan. Nah, jadi siapnya begini. Halo sobat bulu tangkis Indonesia, salam olahraga. Kali ini saya akan memberikan tutorial berupa praktek di lapangan karena banyak sekali yang menanyakan kok teori melulu, kapan prakteknya. Dan rata-rata yang menanyakan tentang praktek itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Jadi minta ditunjukkan praktek untuk pukulan-pukulan yang bukan pukulan dasar. Jadi bukan untuk atlet, bisa juga untuk atlet tapi punya talenta tertentu atau diajarin secara tertentu. Nah, untuk pukulan dasar bulu tangkis bisa dilihat di sebelah sini. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan, yaitu tentang pukulan gergaji. Apa itu pukulan gergaji? Bawah. Jadi ini digunakan untuk single biasanya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya dari posisi begini, kemudian di smash oleh lawan di sebelah sini untuk membelokkan ke sana. Sebenarnya ada banyak caranya, bisa untuk dengan pergelangan, bisa juga dengan forearm begini, atau dengan pukulan gergaji. Yang namanya pukulan gergaji itu tergolong adalah pukulan penipu atau pukulan tipuan maksud saya. Pukulan tipuan itu adalah jadi arah raketnya itu ke kiri, tapi bolanya ke kanan. Jadi gerakannya seperti menggergaji gini. Nah, pukulan ini tidak akan kentara oleh lawan kalau ini menggunakan kekuatan forearm. Jadi, bola yang datang itu disendal, istilahnya bahasanya disendal atau dikedut, banyak yang bilang seperti itu. Jadi gerakannya adalah membentuk segitiga atau huruf V. Kalau saya tunjukkan di sini, jadi geraknya begini. Terus segitiga. Atau kalau di bawah lihatnya begini. Misal nih, ini segitiga. Nah, jadi bukan berupa ayunan seperti ini, misalnya begini, bukan berupa ayunan begini, tapi berupa pukulan forearm yang dihentakkan. Kedua, itu bisa dipakai untuk single, bisa juga untuk ganda. Artinya pukulan gergaji yang kedua itu adalah pengambilan bola yang di titik kiri depan. Saya asumsikan kiri depan adalah bagian kita ya. Jadi kalau misalnya orangnya kidal, berarti posisinya di kanan. Gerakannya sama antara kanan dan kiri, jadi membentuk segitiga atau bentuk huruf V. Raketnya dipukulkan ke sana, kemudian bentuk V, koknya lari ke sana. Kalau misalnya kidal, ya ininya begini, kemudian dibentuk V. Bentuk V seperti ini, tapi pengambilannya di ujung kiri depan. Jadi pengambilan misalnya seperti ini, kita dapat bola di depan, kita lari ke depan net, misalnya pakai langkah gini, posisinya tangan lurus dulu, kemudian dihentakkan atau disendal seperti ini shadownya. Oke. Yang nomor 3 itu adalah penggunaan untuk ganda. Jadi untuk usia dewasa atau bapak-bapak atau atlet yang sudah dewasa tapi belum pernah diajarin pukulan ini di klub bisa dipraktekkan. Jadi penggunaannya adalah semesan yang rata-rata diarahkan ke sekitar badan kita. Anggap aja kita dapat semesan ke arah badan. Jadi dengan posisi ganda, kita samping-samping, posisinya membuka karena posisinya bola ke atas. Maka untuk siapnya, raket harus jauh dari badan. Jadi seperti ini. Nggak boleh begini, atau nggak boleh di bawah. Waktu siap nggak boleh begini, rata-rata seperti itu kan. Nah, jadi siapnya begini. Jadi posisi begini,
Dari posisi siap seperti ini, kita siap menerima semesan, lutut ditekuk sedikit, kemudian semesan datang, kita tinju dengan pukulan itu. Jadi nggak boleh, jadi kita tinju nggak boleh dengan pukulan ayunan, nggak boleh. Rata-rata seperti ini, rata-rata seperti ini, atau cuma dipantul gini aja, biasanya kan begitu. Dengan dipantul atau diangkat, bolanya jadi lambat. Jadi ini ibaratnya kita disemes, malah bolanya akan menyulitkan bagi yang nyemes. Gerakannya perhatikan seperti ini. Jadi dari posisi siap, nekuk kakinya, kemudian kita nerima semesan. Kita tinju bolanya, kemudian arahkan raketnya berbentuk segitiga ke kiri. Koknya akan lari ke kanan. Jadi begini. Dihentakkan. Ada orang atau mungkin pelatih atau atlet yang punya sense sendiri, ya. Jadi dia posisi raketnya itu sesungguhnya banyak macam. Ada banyak cara. Intinya adalah hentakan pada saat impactnya raket dengan kok. Jadi dihentakkan. Ada yang posisi gripnya di atas. Jadi begini. Ada yang begini. Tapi kalau posisi raketnya ini posisi gripnya di atas, kecenderungannya bola itu akan naik. Sedangkan kalau dari posisi seperti ini, kita mengambilnya adalah di dada gini, posisi miring begini, maka bola itu akan datar di net. Jadi bukan ngangkat. Kalau begini cenderungnya adalah ngangkat. Kalau begini cenderungnya ngangkat. Karena posisi raketnya begini di bawah. Kok maksud saya posisi senar raket, kepala raket. Tapi kalau kepala raketnya berada di samping dengan siap yang begini tinggal ditinju aja nyamping, maka bola itu akan nyerang kembali. Nah, itu bedanya dengan pukulan gergaji yang posisi kepala raketnya di bawah. Enak yang mana? Suka-suka kalian. Intinya adalah pukulannya tidak berupa ayunan, tapi dihentakkan seperti tinju. Jadi begitu, pada saat kenanya impact kok dengan raket itu ditinju gunakan genggaman, tapi tinjunya tidak boleh ke depan. Nah, gerakan tipuannya adalah arah raketnya. Jadi posisi begini nggak boleh cuman begini, tapi ini digoyang ke kiri. Nah, ini akan berupa tipuan karena lawan cenderungnya adalah mengikuti arah raketnya, sedangkan bola akan ke sana. Oke, sekarang saya berikan contohnya.